Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Risam Official guys. Semoga kalian selalu sehat berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Waras kayak sama Masya Allah guys, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sama finish, teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun. Hmm, kalian lagi pada ngapain cuy? Hari ini kayak libur cuma panas ya cuy ya. Mau kemana kita? Apakah kita harus berenang? Plunglep berenang enak ini cuy. Kaisam suka berenang, tapi tidak ada temannya. Saya mau Kaisam. Masya Allah, ayo kita libur bareng cuy. Insya Allah ya. Hari ini kita bahas apa? Kita bahas untuk menyemangati teman-teman kita yang masih baru ya, apalagi yang potongan agensi Kaisam. Emang aturan di Hongkong kayak gitu ya. Salah kerannya tuh ya cuy ya. Kamu tahu nggak keran air? Nah dia itu harusnya kan posisinya berdiri dia ini. Cuma dia ini nggak diberdiriin gitu gagang keran airnya. Itu dipotong loh $30. Kok lumayanan ya majikan? Kenapa sih majikan tuh suka motong-motong gaji kita? Nah ini untuk anak baru, apa yang harus dihadapi? Nanti Kaisam bahas, tapi sebelumnya Kaisam akan membahas tentang gosip orang Hongkong yang iri cuy. Sama domestic helper. Katanya cuy, kenapa sih domestic helper yang ibaratnya gaji yang paling minim di Hongkong ya cuy? Itu kan domestic helper. Kita ini gaji 10 juta buat di Hongkong ini paling kecil gitu cuy. Tapi kenapa tingkat kebahagiaannya ini bahagiaan domestic helper gitu cuy, yang dipandang kita setiap minggu itu bisa ketawa terbahak-bahak gitu ya kan, joget-joget kalian itu di jembatan Mongkok ya kan. Kenapa domestic helper tuh lebih bahagia daripada orang Hongkongnya itu cuy. Nah ini menjadikan perbandingan orang Hongkong tuh harus belajar banyak dari domestic helper katanya, supaya mental healthy-nya, supaya jangan banyak cisinpeng itu di luar sana. Apa sih yang menyebabkan orang Hongkong ini sutris ya cuy ya, ayo kita bahas. Ini dibahas di media ya cuy ya, bahwa perbandingan orang Hongkong sama domestic helper ini kalah jauh dari segi bahagia. Itu salah Kasyam. Siapa yang survei? Orang kita ini pura-pura bahagia. Ada-ada aja kalian itu. Iya Kaisam, kita ini pura-pura bahagia padahal hatinya ya sutris juga. Udah ngadepin majikan yang sutris, kitanya kayak gini gitu. Ditambah suami selingkuh, mintain duit aja, ya kan? Kita cuma pura-pura bahagia aja Kaisam. Tapi pura-pura bahagia kalian ini diiriin sama orang Hongkong ya. Karena orang Hongkong ini apa namanya memiliki beban tekanan kerja, beban tekanan hidup paling gede cuy di seluruh dunia. Bahkan untuk hidup di Hongkong ini adalah biaya hidup paling mahal seluruh dunia. Andai keluarga kita tahu, orang rumah tahu kalau hidup di Hongkong ini benar-benar sangat mahal di seluruh dunia. Dan kita sebagai domestic helper pun, apalagi yang nggak dikasih makanan yang layak, kita tuh bisa menghabiskan setengah dari gaji kita untuk hidup aja di Hongkong gitu. Ya kan? Ya Kaisam sih nggak ngebahas kalian yang suka shopping dan lain-lain. Bisa kalian itu lebih, bahkan defisit dari gaji kalian. Tapi ya jangan ya. Kita tuh kerja harus ada tabungannya. Kita capek-capek ke sini, masa iya sih kita mau pamer-pamer shopping-shopping aja? Kan enggak. Emang sepatu kita bisa dimakan? Kan enggak. Jadi sepatu tuh yang penting nyaman aja. Harga yang nggak usah mahal-mahal. Oke cuy? Nah, oke. Lanjut. Jadi orang Hongkong ini kan memiliki jam kerja 50 jam per minggu cuy. Dan menurut orang Hongkong itu tuh udah apa namanya nggak manusiawi banget gitu kerja. Lah kita ya cuy ya, coba 50 jam per minggu, otomatis kan dia nggak sampai 10 jam ya per harinya. Lah kita bangun dari subuh sampai jam 2 jam 2 malam gitu kan, lebih dari 10 jam. Kita nggak boleh protes gitu. Nah majikan aja protes, kenapa mereka itu nggak belajar dari sistem kerjanya dia gitu kan. Kan kerjanya dia aja protes 50 jam ya kan. Nah itu majikan itu merasa stresnya dari situ ya cuy, tekanan. Terus dari segi etos ini orang Hongkong ini memang sudah dididik dari kecil, dia ini dituntut harus pintar dan harus cari uang yang banyak. Makanya kenapa dia ini berpikir bahwa time is money, waktu adalah uang. Yaitu karena dari nenek buyut, nenek moyangnya ini menekankan kepada orang Hongkong kalau kalian tuh harus kerja, harus banyak uang. Kalau misalkan kalian banyak uang, kalian akan dihormati. Itu apa namanya mindset yang ditanamkan di orang Hongkong. Makanya dia ini kadang untuk liburan, untuk memanjakan dirinya sendiri itu nggak punya waktu cuy. Ini bibit-bibit apa namanya sutrisnya orang Hongkong. Jadi penuh tekanan. Jadi kalian tuh harus bersyukur sebagai domestic helper. Kalian jalan-jalan di air mancur Victoria aja udah bahagia. Apalagi anak baru ya, jalan-jalan ke Causeway. Oh ini loh yang namanya Causeway, kita kan ya sederhana gitu kan, untuk bahagia aja. Nah itu cuy, orang Hongkong tuh harus lebih banyak belajar dari domestic helper tentang kesejahteraan mental gitu cuy. Nah itu jadi berita ini tuh
beritakan untuk mempelajari orang Hong Kong itu supaya harus berubah, jangan dikejarnya tuh duit aja. Jadi harus belajar tuh dari Cece. Cece tuh sederhana aja juga bisa ketawa terbahak-bahak, bisa bahagia gitu aja. Nah, ini kita ambil kesimpulannya. Nah, dari berita ini, jadi kalian harus paham. Untuk membeli rumah di Hong Kong itu sangat mahal sekali. Bahkan survei itu menilai kita tuh harus kerja 20 tahun dulu baru bisa beli rumah di Hong Kong. Saking mahalnya itu ya. Maka dari itu kenapa rumah Hong Kong itu kecil-kecil karena untuk membagi, karena cuma itu mampunya belinya, cuy. Jadi buat kalian hati-hati dan dalam menjaga aset majikan, karena bagi mereka asetnya dia ini adalah harta paling berharga, lebih berharga daripada harga diri cecenya. Nah, pertanyaannya, majikan kalian apakah kena mental juga? Apakah majikan kalian juga pelit, perhitungan waktu, ya kan, disiplin? Ya itu, kalau misalkan kalian menjawab yes semua, berarti memang benar karakter orang Hong Kong ya memang seperti itu. Nah, untuk menghadapi karakter orang seperti itu bagaimana? Kayak Tisam kok bisa bertahan 8 tahun dengan keadaan yang seperti itu? Ya kayak Tisam itu kembali kepada niat. Saya kerja di sini, ya saya kerja, saya lakukan pekerjaan saya tanpa mengeluh. Kalau majikan komplain, ya saya terima gitu. Karena kan boleh ya majikan komplain ya. Nah, tapi kayak Tisam itu nggak pernah mendengar. Yang penting pada hari ini saya kerja, saya selesaikan tugas, saya tidur, saya bangun, saya kerja lagi, udah aktivitas. Nah, dari situ kayak Tisam mulai berdamai untuk bekerja dengan mereka, dengan watak mereka. Kita nggak bisa ya cuy ya, menempatkan diri kita nih, baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu masa adaptasi. Kita baru mengetahui karakternya. Oh, majikan saya itu ternyata begitu ya. Oh, majikan saya itu ternyata nggak suka kalau kita makan duluan gitu. Oh, berarti majikan saya tuh harus begini. Jadi masa-masa itu tuh masa-masa sulit kita beradaptasi dengan majikan. Maka dari itu, setelah finish kontrak ya Kaisam itu berpikir, capek harus adaptasi dari nol lagi ya. Ya udahlah, saya jalani lagi. Nah, dari situ mulai berdamai, ya mulai di titik sudah mendapatkan kepercayaan. Bahkan majikan Kaisam tuh ngomong kayak gini, cuma kamu yang saya percaya untuk menjaga orang tua. Itu adalah perkataan singkat tapi membuat kita tuh, oh selama ini perjuangan saya untuk mendapatkan kepercayaan tuh ada hasil gitu aja. Nah itu, nanti suatu hari kamu akan mendapatkan kepercayaan orang Hong Kong pastinya. Jadi kalau misalkan untuk 1 bulan, 2 bulan, ya kalian jalani aja dulu ya. Ikhlas, ridho, kembalikan niat, itu aja sih. Nah, masalah yang ditimbulkan kita dengan majikan, ini kan masalahnya kan karena kita sendiri aja. Kadang kita hidup bebas di luar, pergaulan, salah gaul. Nah itu, masalah-masalah kita di rumah, itu biasanya kita bawa masuk ke rumah, itu yang membuat kita stres. Itu. Oke. Itu orang Hong Kong ya, yang harus belajar dari domestic helper. Kita orang Indonesia yang selalu diajarkan orang tua kita untuk sopan santun ya, untuk bersyukur apa adanya, ya itu sih sumber kebahagiaan. Jadi kita tuh jangan pernah iri dengan orang Hong Kong yang punya banyak uang dan lain-lain. Pada kenyataannya hidup mereka itu lebih tertekan daripada kita, cuy. Jadi buat kalian yang majikannya suka marah-marah, ya hadapi saja ya, cuy. Ini adalah masa-masa adaptasi kalian. Semangat. Oke, buat yang dipotong-potong ya cuy ya. Jadi ada pekerja migran yang dia ini kerja dengan salah satu majikan. Majikannya itu punya pekerjaan yang cukup bagus gitu di Hong Kong. Salah satu aparat negara ya cuy ya di sini. Tapi tingkahnya itu tidak mencerminkan dia punya pekerjaan yang membela orang-orang cuy. Jauh sekali. Kedisiplinannya dia dalam bekerja ini diterapkan ke cecenya yang masih baru. Karena mental. Cecenya ini baru 4 bulan menginjak 5 bulan ya cuy ya. Dari PT otomatis datanya masih dipegang sistem. Dia harus melewati minimal 10 bulan untuk bisa ganti agent yang baru. Tapi kayak Tisam, saya udah kena mental. Ayo kamu semangat. Kayak sama hanya bisa berbicara seperti itu. Menyemangati kalian walaupun resikonya kalian harus dipotong gaji 500 sampai 700 dolar Hong Kong. Ada aja cuy yang dipotong. Masalahnya sepele cuy. Saat dia ini menutup dapur, ini kan ada pintunya ya, pintu teralis besi ya. Nah dia itu nggak netrep cuy, majikannya tahu. Nah itu dipotong 20 dolar. Terus kamu tahu nggak, nuangin teko air panas itu kan di po ya, di kompor. Nah itu kan tekonya tuh, ketelnya tuh kan di ujungnya itu ada tutupnya. Nah itu nggak ketutup cuy, itu pun dipotong 20 dolar. Terus dia ini yang paling ini anjingnya
dia ini pipis, terus bersihinnya itu agak sedikit ada bau sedikit gitu cuy. Dan itu pun dipotong $50. Apakah itu boleh kayak Tisam? Nah, itu kan mungkin majikannya itu pengen menerapkan disiplin supaya cecenya itu ingat gitu. Mungkin tujuan majikan seperti itu. Cuma caranya salah ya cuy ya. Terus air kerannya cuy ya. Itu kan kerannya itu kan harusnya diberdirikan aturan majikan itu. Cuma kadang Cece kan kalau misalnya itu kan ada ya apa namanya lupa gitu cuy. Nah majikannya tahu itu dipotong juga $20 sampai 1 bulan. Ini potongannya udah kayak potongan beli baju ya cuy. Udah hampir $500. Itu harus dibayar. Jadi gaji. Ini kan otomatis gajinya di under ya. Di under gaji. Ini sebenarnya kalau dilaporkan ya bisa aja. Nah, pertanyaannya, agent saat mendapatkan report seperti ini, apa yang dilakukan? Pastinya agent ini nggak mau rugi, dia pasti akan mensupport mbaknya. Ya udah, jalani aja, kan kamu yang salah. Ini kan kadang agent ini kan tidak berdiri di tengah-tengah ya. Kenapa agent ini tidak membantu mbaknya untuk mencari majikan baru kan dengan alasan majikan seperti itu? Harusnya kan ditegur. Loh, agentnya aja takut sama majikan, ya kan? Jadi apa nih yang harus dilakukan mbaknya? Oke cuy, mulai sekarang kumpulkan bukti. Kalau misalkan kamu dipotong $20, kamu tulis di diary. Saya di tanggal ini dipotong $20 karena kesalahan panci yang tidak ditutup. Tulis semua, nggak apa-apa. Nah saat gajian, ini kan pasti dipotong ya. Dipotong $500. Terus kita ngomong sama memnya, boleh nggak saya minta receipt pemotongan gaji? Nah kan, otomatis kan enak aja, nggak mau, ya kan? Ya kita harus mau gitu biar majikan ini tahu kalau kita ini nggak bego-bego amat gitu cuy. Oke, nah kalau misalkan nih ya udah kalau misalkan nggak boleh mendapatkan receipt, ditulis aja di tanda tangan kita. Jadi tanda tangan kita ini, tanda tangan slip gaji ditulis saya dipotong $500, terus kita foto aja, udah selesai. Boro-boro Kaisang bisa kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting ada keterangannya di situ. Ya kan? Terus udah begitu nerima duit. Nah, duit ini kan kurang ya dari gaji. Baru kita bikin video. Saya baru menerima uang gaji segini, dipotong majikan segini. Kamu share itu bukti-bukti ke teman kamu yang percaya. Takutnya itu handphone di cek majikan dan di delete gitu cuy. Nah, tadi mbaknya kan baru 5 bulan. Nah, dia ini harus berperang melawan sistem 10 bulan cuy. Otomatis mbaknya harus menerima kondisi seperti itu 5 bulan lagi mbak. Bertahan deh 5 bulan lagi dengan bukti-bukti yang ada, dengan keadaan majikan yang seperti itu, walaupun dia ini aparat negara ataupun apapun di Hong Kong, kalau dia menyalahi aturan ya kita nggak usah takut walaupun kita domestic helper gitu. Oke, nah dari situ berarti dari bukti-bukti ini di-share. Mbaknya udah nge-share ke Kayatisam bukti-buktinya ya, nanti Kaisam bantu ya. Nanti begitu sudah 10 bulan dan majikan itu tidak berubah, kan majikan itu ngancem-ngancem terus. Kalau misalkan itu saya blacklist kamu, jangan macam-macam sama saya. Macam-macam apa majikan? Kalau majikan tipenya kayak kamu, kayak sama juga berani. Ya kan? Nah, kalau misalkan mbaknya ini nekat ya untuk notice, yang rugi kita karena kita masih pengen kerja gitu. Yang untung agent karena potongan agensi sudah dibayar gitu kan. Kita jangan mau kalah dengan sistem. Sabar 5 bulan lagi, begitu 10 bulan, ayo kita cari majikan baru. Kita cari majikan baru, kita sudah cimeng dengan majikan baru, baru kita kirimkan surat one man notice. Cus! Alasannya bebas karena kita yang memutuskan kontrak. Kita bikin report ke imigrasi. Saya memutuskan kontrak 10 bulan karena saya sering dipotong gaji. Ini buktinya. Saat notice itu sudah dikirim ke imigrasi, majikan mau nggak mau dia harus mengeluarkan kita di bulan depannya. Tapi is okay, nggak jadi masalah. Kalau majikan harus udah kamu keluar hari ini juga, nggak apa-apa, kita sudah punya majikan, ya kan? Orang itu kok yang kita mau, ya kan? Keren kan kalau kayak gitu. Nah ini pertanyaannya, kamu mau nggak sabar untuk melawan hawa nafsumu sendiri, egomu sendiri, amarahmu sendiri? Mau nggak kamu melawan itu? Kayak Tisam, pastikan kamu bisa tetap kerja di Hong Kong dengan sistem yang sudah dibuka. Jadi datamu sudah dibuka, ya. Bersabar ya mbak ya, 5 bulan lagi, ya. Kaisam juga udah nyimpan bukti-bukti kamu. Semoga kamu kuat, jalani. Walaupun setiap bulan kita dibayar di under, nggak apa-apa. Tunggu tanggal mainnya. Kita menghadapi majikan seperti itu, kita nggak boleh pakai emosi, tapi pakai logika. Wes, kalau kayak gini, pekerja migran Indonesia pasti pada smart. Wes, mantap. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang berjuang. Kayau cuy. Semoga kalian finish. Amin. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.